kembali lagi bersama saya Kristi Diana di Zoom Zona Orang Muda yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan inspiratif hanya untuk Anda. Dan tebak deh Sobat Zoom, Kristi sedang berada di mana ya sekarang? Ya, betul sekali, Kristi sedang berada di SMA Negeri 1 Selong karena Kristi akan bertemu dengan anak berprestasi SMA Negeri 1 Selong yang kemarin telah berhasil juara mendapatkan medali emas pada lomba opsi. Ada yang tahu nggak siapa orangnya? Nggak tahu? Yuk langsung aja ikuti Kristi ketemu sama orangnya langsung. Halo semuanya, adik-adik. Hai. Ini dari tadi kayaknya lagi bahas apa, seru banget. Ini lagi bahas sekolah. Wah, aku mau cari nih yang namanya Naya sama Yuli. Yang mana sih orangnya? Ada saya Kak. Wah, ini namanya si Yuli. Yuli. Kalau ini namanya Naya. Kalian teman-teman sudah tahu nggak kalau misalnya si Naya sama Yuli ini sudah menang di tingkat nasional lomba opsi? Sudah dong. Oke, sebenarnya Kristi aja nih yang masih belum tahu ya. Kristi boleh ngobrol nggak sama Naya sama Yuli? Boleh dong. Oke, kita ngobrol ya. Tinggal dulu ya teman-teman. Dadah. Sobat Zoom, Kristi sudah sama Naya dan juga sama Yuli. Boleh disapa dulu sama Sobat Zoom yang ada di rumah. Halo Sobat Zoom. Halo Sobat Zoom. Dari Naya dulu deh, boleh kenalan dulu sama Sobat Zoom yang ada di rumah. Halo semuanya, kenalin aku Haifani Naya, bisa dipanggil Naya. Aku dari SMA Negeri 1 Selong. Oke, kalau Yuli sekarang boleh kenalan dulu sama Sobat Zoom Halo yang ada di rumah. semuanya, aku Yuliana Bahri, biasa dipanggil Yuli. Dari SMA Negeri 1 Selong juga, sama kayak Naya. Oke, ini kalian masih semangat ya di tengah kesibukan sekolah. Kalau bisa Kristi mau tanya-tanya dulu. Dong. Kristi tertarik banget nih, soalnya tadi teman-temannya di belakang sudah tahu kalau misalnya si Naya sama Yuli ternyata menang di tingkat nasional lomba opsi dengan judul aplikasi Paradis ya. Boleh dong dijelasin itu ini lomba apa di nasional yang kalian mendapatkan juara? Jadi lomba yang kami ikuti ini adalah lomba opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diadakan oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kak. Oke, itu lombanya ini ada beberapa jenis kah gitu? Iya, jadi lombanya sebenarnya banyak sih, tapi dalam bidang penelitian ini itu ada opsi namanya. Jadi beda-beda. Jadi kalau di seni itu ada FS2N. Oke, Gitu kalau sih. opsi itu sebenarnya singkatan apa sih opsi? Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Siswa Indonesia, dan kalian menghadirkan sebuah aplikasi bernama Paradis. Paradis ini kalau misalnya kita lihat secara aksen bahasa Inggrisnya paradise gitu ya. Yes. Tapi ini emang pengucapannya Paradis ya? Iya, Paradis. Apa itu singkatan dari Paradis sendiri? Jadi singkatan dari Paradis ini adalah Peta Ragam Dialek Bahasa Sasak berbasis Android. Berarti ini ini sebuah aplikasi yang mengenalkan bahasa daerah. Betul. Ini menarik banget buat dibahas. Kalian kelas berapa sih? Kelas 12. Kelas 12, satu kelas. Beda. Ini IPS, saya IPA. Kok bisa kerjasama IPS dengan IPA, kok bisa kerjasama menghasilkan sebuah aplikasi bahasa daerah? Gimana ceritanya? Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena saya juga IPS, dia IPA, jadi terdapat beberapa perbedaan. Saya kan anaknya sosial banget, dia IPA banget kayak gitu, jadi harus banyak-banyak ketemu, banyak-banyak chemistry juga, jadi itu yang menjadi salah satu tantangan dalam kami mengikuti lomba ini. Oke, tapi emang sudah lama akrab sama kalian berdua nih, Iya, saling mengenal. Boleh dong ceritain juga ke Kak Kristi dan juga tentunya Sobat Zoom yang ada di rumah bagaimana persiapan dari awal, mungkin dari pendaftaran, ikut lomba sampai akhirnya mendapatkan medali emas ya di tingkat nasional. Boleh dong ceritakan? Jadi untuk persiapan lomba ini itu dari bulan April lalu. Jadi saya ngajak Yuli duluan untuk ikut lomba. Pas itu diajak oleh pembina. Jadi di sekolah kami ini kan ada KIR ya, karya ilmiah remaja. Jadi itu yang tempat kami untuk berdiskusi, berkonsultasi dengan pembina untuk memecahkan suatu masalah. Jadi di situ saya bersama pembina dan Yuli juga mencari beberapa permasalahan di masyarakat, dan ternyata ketemu nih apa permasalahan tentang perbedaan-perbedaan dialek yang ada di Lombok seperti itu. Nah, untuk persiapannya sendiri itu
Kami mulai dari pembuatan proposal, terus pergi mengobservasi, membaca-baca literatur, lalu kami juga melakukan perekaman juga ke beberapa daerah untuk sampel dalam penelitian ini. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan selanjutnya. Boleh Oke. jadi tambahin bagaimana persiapannya juga. Oke, memasuki final nih kayaknya ya. Setelah ngirim laporan ke pusat, kita diumumin nih. Jadi finalis itu bangga banget loh tentunya. Luar biasa Jadi sekali. dari 1.500 teman-teman yang ada di luar daerah sana, kita termasuk 100 besar Indonesia. Oke. Itu pengumumannya sekitar bulan September waktu itu. Nah, mendengar menjadi finalis itu kayaknya kita itu hari pertamanya itu udah jelas banget persiapannya dari mulai video presentasi, expo, kemudian wawancara. Untuk persiapannya sih kita lebih ke cara wawancaranya, kemudian berbicara, public speakingnya kita dilatih banget sama pembina sampai digojlok waktu itu sampai sekitaran 1 bulan persiapan untuk finalnya waktu itu. Nah, video presentasinya juga kita melibatkan banyak orang, banyak pihak, dari grup penggerak juga ada. Jadi itu benar-benar persiapannya matang banget sih untuk final ini. Wah, jadi memang kalian sudah jor-joran dari Iya. awal ya. Total kalau tadi misalnya finalnya 1 bulan, kalau total keseluruhan dari mungkin melihat dulu latar belakang permasalahan yang akan dibawa tuh berapa lama jadi totalnya? Itu sekitar 9 Iya, bulan. Kak. 9 bulan. Wah, itu kalau misalnya ibu mengandung sudah melahirkan juga Iya. ya. Saking lamanya dan saking Benar. matangnya juga ya. Dan ini bagaimana dari dukungan-dukungan mungkin dari SMA Negeri 1 Selong untuk mempersiapkan anak muridnya? Tadi kan sudah dikatakan ada pembina-pembinanya. Atau dari misalnya guru-guru sampai kepala sekolah ikut turut andil nggak dalam membantu untuk mensukseskan bagaimana lomba ini bisa akhirnya menang di tingkat nasional? Ya, untuk dukungan dari sekolah itu seperti pemberian dispen, itu mudah banget kami mendapatkan dispen. Dan lalu untuk mencari narasumber kami selalu meminta bantuan kepada pembina dan juga kepada kepala sekolah tentunya. Jika ada permasalahan yang kami temukan dalam penelitian ini, kami langsung mengkonsultasikan dan pembina langsung mencarikan narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi dalam penelitian ini, seperti itu. Jadi memang sudah turut bantu juga Iya, ya. sangat mendukung sekali dari pihak sekolah. Sangat terbuka juga. Iya. Dan kalau orang tua bagaimana responnya? Kalian akhirnya mungkin di rumah jadi kurang juga waktunya karena sering ngumpul di sekolah buat mengerjakan, itu bagaimana orang tua? Kalau dari orang tua saya sih itu lebih ke mengerti karena ini juga perjalanannya emang panjang. Kalau mau mendapatkan hasil yang luar biasa pasti ada perjuangan yang benar-benar matang ya. Jadi orang tua sih sangat mendukung untuk lomba ini. Jadi pada saat mendengar pengumuman juga wah terbayar sudah. Terbayar banget ya 9 bulan Iya. dibalaskan dengan mendapatkan medali emas. Nah, Sobat Zoom pasti penasaran gimana sih bentuk aplikasinya. Nanti kita akan diajarkan cara membuka aplikasi Paradis ini oleh Naya dan juga dari Yuli. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Halo Sobat Zoom, dan masih bersama Kristi dan juga bersama Naya dan juga Yuli di Zona Orang-Orang Muda. Dan tadi seperti janji Kristi, kalau misalnya Kristi akan memperlihatkan dan ditunjukkan oleh Naya sama Yuli bagaimana bentuk dari aplikasi Paradis tersebut. Tapi kayaknya kita duduk di sana lebih oke ya. Oke, Yuk, kita boleh. ke sana aja yuk. Wah, di sini kayaknya enak banget ya di SMA Negeri 1 Selong, begitu rimbun dan teduh sekali suasananya. Langsung aja yuk kita lihat bagaimana bentuk aplikasi Paradis ini yang sudah mendapatkan medali emas di tingkat nasional. Oke. Oke, Ini, Kak. jadi Sebentar. Sobat Zoom, merapat kita lebih lihat lagi, ini dia aplikasi kebanggaan dari Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional. Oke, ini Paradis. Iya, ini ada Gunung Rinjani sebagai ikonnya. Sini ada mulai sama petunjuk penggunaan aplikasi. Berarti kita tekan yang mana dulu nih? Mulai dulu. Mulai deh, dulu Pak. ya. Jadi Kristi mau tekan mulai dulu dan sekarang kita akan menggunakan aplikasi Paradis ini. Nah, sekarang dipilih nih. Oke, jadi kita mau Kristi kosakata dulu deh. Boleh. Oh, jadi ini bagaimana? Coba diceritain dulu ini bagaimana bentuk kosakatanya. Ini ada beberapa kosakata bahasa Indonesia ya. Iya, benar. Jadi untuk kosakata-kosakata ini kami melakukan perekaman ke daerah
Jadi sebenarnya sudah ada 277 kosakata, namun yang bisa tertampung dalam aplikasi ini hanya baru 35 kosakata saja. Oke, jadi Kristi penasaran nih, kira-kira kita pilih kosakata yang mana ya sebagai pertunjukan juga buat teman-teman di rumah. Kristi kayaknya pilih isi istri deh. Boleh. Oke, terus setelah Ini itu, bisa di zoom ya kak. oke, Ini bisa langsung diklik di pin-pinnya. pinnya. Oke, jadi ini merupakan tadi adalah dialek bahasa Sasak ya yang akan. Jadi ini nanti akan berbunyi suara. Betul. Ya, betul. Oke. Suara asli dari penutur dialek tersebut. Kita coba di peringkat Sela dulu deh. Boleh, paling salah. Klik. Senina. Oh, kedengeran nggak tuh, Sobat Zoom? Senina, dia bilang. Nah, kalau bisa di Lombok Utara kira-kira beda nggak sih dialeknya? Coba ya. Ayo kak, Kristi. Kita di sini. Sawah. Sawah, berarti sawah Senina lumayan beda juga ya. Iya. Kita berpaling lagi nih, mungkin di daerah Kabupaten Lombok Barat kita rasa ini ya. Di Lombok Barat belum ada kak. Oke, jadi kita mungkin di Pujut. Boleh. Senina. Senina. Hampir mirip tapi pada beda ya. Kalau tadi kan lebih Senina, Senina, gitu. Kalau ini betul. Senina. Ih, jadi seru juga ya main-main gini. Jadi bisa tahu dialek-dialek bahasa daerah yang mungkin sebenarnya kita pikir itu sama ya, tapi ternyata pengucapannya juga berbeda ya. Ada betul. Oke, satu lagi deh, Kristi mau denger yang Kelayu. Ini. Oke. Senina. Senina, lebih pernah ada dia ya. Dan itu udah Sobat Zoom, tadi kita sudah mendengarkan kosakata dari aplikasi Paradis ini. Dan Kristi masih kepo juga nih sama Sinaya dan juga Yuli. Kenapa sih terinspirasi dan juga termotivasi untuk membuat aplikasi yang bahasa daerah? Karena seperti yang kita ketahui nih, kalau anak muda zaman sekarang kan lebih fokus dan tertarik cenderung ke bahasa, mempelajari bahasa Inggris gitu. Atau bahasa asing, bahasa Korea salah satunya dan sebagainya. Kok kalian tertarik sih untuk melestarikan bahasa daerah dengan aplikasi ini? Oke, untuk kenapa kami tertarik, karena seperti yang kita ketahui bahasa ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, apalagi Pulau Lombok berbeda desa saja berbeda bahasa. Seperti itu, Lombok ini memiliki keragaman dialek yang sangatlah beragam. Nah, jadi namun keberagaman dialek ini masih belum dianggap sebagai sebuah kekayaan oleh masyarakat. Cenderung masih dianggap berbeda, mereka cenderung masih Menganggap dialek mereka yang lebih oke. Iya, Gitu. seperti itu. Nah, akibatnya perbedaan dialek ini menjadi sebuah ancaman konflik. Nah, oleh karena itu kami ingin membuat sebuah media sosialisasi yang bisa dikenal dengan mudah oleh masyarakat. Jadi melalui aplikasi seperti itu. Wah, ini berarti bahasa daerah saja bisa menjadi pemicu konflik ya? Betul. Itu emang pernah ada juga temuan kasus seperti itu akhirnya Iya. pernah ya kejadian? Banyak sih. Iya. Di saat kami melakukan perekaman ke daerah-daerah di beberapa daerah, mereka selalu responden itu selalu bercerita tentang konflik-konflik yang pernah terjadi di daerahnya tersebut. Seperti itu. Oke, ini tadi sudah dibahas proses untuk perekaman di berbagai daerah. Itu dilakukan berapa lama itu untuk mencari? Berarti ini kosakata untuk suara dari aplikasi ini berarti berbeda-beda orang kan? Iya. Nah, itu sulit. Bagaimana, boleh diceritakan dulu bagaimana proses untuk mendapatkan suara-suara dari orang-orang di berbagai daerah itu? Oke. Jadi awalnya kita validasi dulu, kita cari orang-orang yang ada di sekitar kita nih, misalnya dari Sakra mungkin, itu kita cari dulu di sekitar kita, di lingkungan kita yang dari Sakra, emang asalnya dari Sakra. Nah, kita juga minta bantuan ke teman-teman yang ada di yang dekat dengan kita tuh. Jadi terus kita minta buat dicariin narasumber yang masuk kriteria, karena kita punya kriteria juga buat perekaman ini. Jadi setelah meminta bantuan itu baru kita terjun ke lapangan buat memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian ini. Baru itu nggak langsung buat perekaman, jadi kita sekitar 2 hari buat melakukan perekaman. Jadi hari pertama itu untuk pertanyaan-pertanyaannya, jadi kita jelaskan tujuan penelitian kita ini apa. Kemudian untuk hari keduanya baru kita melakukan perekaman. Apa aja sih sebenarnya kriteria yang kalian cari pada orang tersebut untuk menjadi persyaratan pengisi suara di aplikasi kalian? Oke. Jadi untuk kriterianya itu merupakan orang Pulau Lombok asli. Lalu dia berkomunikasi 90% itu menggunakan bahasa Sasak. Lalu mereka juga jarang melakukan Interaksi dengan orang-orang yang di luar daerahnya.
Jadi mungkin seperti itu kriterianya. Terus menurut kalian kira-kira penting nggak sih di anak muda zaman sekarang itu perlu untuk melestarikan bahasa daerah? Untuk anak muda sangat-sangatlah penting karena anak muda ini merupakan pewaris dari budaya-budaya yang ada di Pulau Lombok. Nah, jadi jika mereka saja tidak tahu tentang budaya mereka sendiri, di kemudian hari budaya-budaya tersebut akan terlupakan seperti itu. Seperti mereka tidak mengenal budaya mereka sendiri, kehilangan identitas seperti itu, Kak. Oke, jadi memang sekaligus juga untuk melestarikan bahasa daerah ya, anak-anak muda sekarang sudah berpikiran panjang gitu, jadi tidak ikut tren saja mungkin dia melihat nonton drama Korea, jadi pengen bahasa Korea, bahasa lain sebagai itu, tapi kalian juga tetap mengutamakan penggunaan bahasa daerah. Ini luar biasa sekali. Dan Kristi juga kepo nih sama Naya dan juga sama Yuli, kalau misalnya membuat sebuah aplikasi itu kan ribet ya kita katakan, apalagi di usia kalian yang masih sangat belia. Nah ini kalian membuat aplikasi ini apakah mempunyai tim sendiri atau emang pure kalian berdua saja mengerjakan? Oke, jadi untuk pembuatan aplikasinya itu kita dibantu oleh pihak dari Hamzan Wadi, ahli IT. Tapi untuk ide, konsep, dasar segala macam bentuk aplikasinya itu kita sendiri, dari ide kita sendiri, baru konsultasi dengan pembina juga, lalu kemudian dituangkan dalam aplikasi yang dibuat oleh ahli IT. Oke, berarti jadi kalian juga perlulah bantuan senior-senior kalian ya di Universitas Hamzan Wadi yang membantu dalam bidang IT-nya. Mungkin kalian masih belum terlalu jauh untuk dalam bidang tersebut, tapi pure konsepnya, idenya dari kalian semua ya. Ini bisa akhirnya menjadi sebuah aplikasi Paradis ini tuh bagaimana nih? Apakah sudah mimpi sampai Mekah dulu nih? Akhirnya muncul ide itu bagaimana bisa kepikiran buat aplikasi Paradis ini? Jadi untuk keputusan untuk membuat aplikasi ini tidak langsung Muncul tercetus, idenya. tidak langsung muncul. Jadi awalnya itu ide ini dalam bentuk kami ingin membuatnya itu dalam bentuk drama. Namun pas itu bukan hanya drama, tetapi ada iklan masyarakat, lalu dari lagu daerah. Namun karena mengingat waktunya cukup pendek dan kami juga mempunyai keterbatasan waktu, biaya, tenaga, jadinya kami ingin aplikasi membuat sebuah media yang bisa didengar berulang-ulang, lalu bisa juga simple dan juga memiliki biaya yang mudah seperti itu. Oke, jadi memang nggak langsung bentuk aplikasi Paradis, tapi ada percobaan-percobaan sebelumnya ya. Banyak pertimbangan. Oke, nah itu tadi Sobat Zoom kita sudah menyaksikan bagaimana penampilan dari aplikasi Paradis ini. Tapi Kristi juga masih kepo nih sama Naya dan juga Yuli. Apa sih yang membuat aplikasi Paradis ini bisa bersaing di tingkat nasional sehingga dia bisa menjadi pemenang pertama di tingkat nasional? Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Sobat Zoom, masih lagi bersama Kristi dan juga bersama Naya dan juga Yuli. Tadi seperti janji Kristi, kalau misalnya Kristi juga mau tanya nih sama Naya dan Yuli, bagaimana produk kalian, yaitu sebuah aplikasi Paradis, bisa bersaing di tingkat nasional dan keluar menjadi pemenang pertama pada saat itu. Apa yang membedakan aplikasi kalian, unggulan dari aplikasi kalian yang membuat kalian tuh bisa menang di tingkat nasional? Jadi untuk keunggulan aplikasi ini karena aplikasi ini menggunakan audio langsung dari penutur asli setiap dialek, menjadikan aplikasi ini bisa didengar berulang kali oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu terbiasa dengan dialek-dialek tersebut. Seperti itu. Nah, apalagi kami mengangkat tema kebinekaan dalam penelitian ini, itulah yang menjadikan salah satu keunggulan dalam penelitian ini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Yuri. Oke, jadi karena temanya juga karena aplikasi ini tujuannya untuk merajut kebinekaan, itu sih nilai plusnya dari penulis-penulis yang lain, seperti itu Kak. Oke, jadi kalau misalnya saingan-saingan kalian di seluruh Indonesia sana, itu model aplikasinya bawa daerah juga atau berbeda? Jadi untuk beberapa penelitian dari
teman-teman kami gitu, mereka ada juga yang mengenalkan bahasa daerahnya sendiri, tapi menggunakan basis web seperti itu. Nah, jadi ada juga penelitian-penelitian lain seperti mereka meneliti tentang kehidupan di daerahnya, terus mereka meneliti tentang perkembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi tidak hanya aplikasi saja, tetapi berbagai macam penelitian ada. Gitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya aplikasi Paradis ini merupakan aplikasi gebrakan baru ya, Betul. yang sudah bawa aplikasi, aplikasinya itu melestarikan bahasa daerah, jadi merupakan suatu nilai unggulan utama juga ya di tingkat nasional. Luar biasa sekali. Dan ini kalau misalnya kita mau download aplikasinya bisa di mana nih? Jadi untuk aplikasi ini belum bisa di-download di Play Store, tetapi selanjutnya pasti akan bisa. Jadi aplikasi ini bisa di-download melalui link Google Drive. Jadi untuk linknya itu bisa dilihat di Instagram seperti itu. Oke, jadi memang mungkin dalam proses waktu juga ya untuk membuat aplikasi ini berada di Play Store atau di App Store ya. Jadi sekarang masih bisa diakses melalui link yang bisa diambil di Instagram ya. Oke, nah itu dia buat Sobat Zoom kalau misalnya mau belajar istilah-istilah dialek bahasa Sasak atau bahasa daerah, dan juga ada isi selain tadi Kristi coba ya kosakata, juga ada cerita rakyatnya ya. Ya, ada kalimat sederhana juga. Oke, cerita rakyat apa aja yang ada di dalam situ? Jadi untuk di perekaman itu sudah ada 3 yang kami rekam, yakni Batu Golok, Putri Mandalika, dan juga Dewi Anjani. Dewi Anjani. Tetapi yang masuk dalam aplikasi baru Putri Mandalika saja. Baru Putri Mandalika ya, tapi itu sudah ada ininya juga ya. Ada dialeknya gitu di sana. Iya, Jadi itu pasti membutuhkan waktu juga ya untuk mengunggah suara dialeknya. Ini luar biasa sekali. Tentunya memang 9 bulan ini digunakan sangat matang sekali sama Naya dan juga Yuli. Kita duduk aja yuk di kursi biar kita lebih ngobrolnya lebih santai. Oke, ini sambilan kita nonton sepak bola nih, teman-temannya pada main, kalian nggak ikut main sepak bola? Kita masih pakai seragam. Oke, jadi memang di sini sampai apa ya, ini ada kegiatan-kegiatan olahraga juga banyak teman-temannya yang rame sekali ya kumpul-kumpul di hari ini. Ya, betul. Karena sistem pembelajaran dalam di SMA Negeri 1 Solong itu masih 2 shift karena ada renovasi seperti itu, Kak. Oke, terus ini kalian berdua ikut lomba opsi ini pertama kali lomba kalian yang bawa ke nasional atau memang sebelumnya pernah ikut juga? Oke, jadi ini kalau dari saya sih ini tahun kedua ikut opsi. Jadi tahun lalu juga ikut sama, temanya juga mengangkat dialek, cuman karena masih banyak kekurangan jadi belum lolos jadi finalis. Nah tahun ini gebrak lagi, Dan dapat kalau tahun kemarin satu tim juga? beda. Beda, tapi berarti emang rezeki kalian berpasangan ya? Iya. Ada dapat juara, nggak tanggung-tanggung juaranya langsung dapat medali emas ya? Iya. Luar biasa sekali. Tapi Kak Kristi juga pengen tanya juga nih sama Naya dan juga sama Yuli. Cita-cita kalian apa sih sebenarnya? Saya mungkin akan berkecimpung di dunia media, seperti broadcasting mungkin. Oh, broadcasting ya. Itu emang sudah lama diimpikan? Ya, betul. Oke, sudah coba kiat-kiat untuk bisa menjadi seorang broadcasting nanti? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita aminkan ya semua Sobat Zoom. Kalau dari Yuli sendiri apa cita-citanya nih? Pengennya sih terjun ke kesehatan, tapi nggak pengen jadi dokter. Pengennya di kesehatan masyarakat. Lebih ke Kesmas sosialisasinya. ya. Iya. Oke, kalian berdua memang juga sudah aktif juga ya di lingkungan sekitar, berkomunikasi dengan sosial masyarakat. Tapi ini aplikasi ini, apakah aplikasinya hanya stuck untuk mengikuti lomba saja atau mungkin akan digunakan ada jangka panjangnya nih, bagaimana keberlanjutan program aplikasi Paradis ini? Oke, jadi aplikasinya ini kita pengennya sih bukan cuma lomba doang ya. Jadi kita pengennya buat media edukasi juga buat pembelajaran di SMA Negeri 1 Selong, karena SMA Negeri 1 Selong juga ada P5 itu temanya termasuk mengangkat dialek, cuman karena kurang maksimal, jadi kita pengennya aplikasi ini yang memaksimalkan pembelajaran tentang dialek. Terus juga kita pengennya aplikasi Paradis ini sebagai guide buat orang-orang yang ada di luar daerah sana, karena kan kita tahu ya Lombok ini pulau wisata banget ya, jadinya pengen jadi guide buat wisatawan. Oke, terus target kalian ke depannya ini apa nih? Mungkin dari Yuli dulu, target, kira-kira 5 tahun lagi saya akan menjadi orang seperti ini, atau misalnya saya akan melanjutkan passion saya seperti ini. Apa nih targetnya mungkin belum tercapai, yang akan ditargetkan tahun depan mungkin?
Oke, targetnya sih pengennya diterima di Universitas Impian ya. Oke. Terus pengennya juga sukses tentunya pasti semua orang pasti pengen sukses. Amin. Sama udah sih kayaknya itu dong. Iya. Kayaknya sukses dulu. Oke. Kalau Naya sendiri gimana? Untuk saya mungkin 5 tahun ke depan saya akan berkecimpung di dunia kemasyarakatan, membantu masyarakat, terus membantu inovasi-inovasi tentang daerah dan memajukan daerah tersebut seperti itu Kak. Oke, keren ya. Semoga tentunya harapan-harapan dari Yuli dan Naya akan kita aminkan bersama dan semoga tercapai apa yang tadi menjadi passionnya, menjadi cita-citanya. Kalau Yuli tadi pengen jadi kesehatan masyarakat, ahli kesehatan masyarakat. Kalau tadi si Naya pengen di dunia tidak jauh dari media ya. Gitu. Dan ini korelasinya tentunya persiapan kalian ini untuk aplikasi Paradis ini itu tentunya kan sekarang sudah berhasil menjadi juara nasional, mendapatkan medali emas. Apa langkah konkret selanjutnya mungkin dari prestasi yang sudah kalian raih di tingkat nasional? Untuk langkah kedepannya mungkin kami ingin aplikasi ini dikembangkan dengan software yang lebih premium lagi sehingga sehingga lebih banyak lagi daerah dan kosakata yang bisa tertampung di dalam aplikasi ini sehingga aplikasi ini juga bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang bermanfaat bagi Pulau Lombok. Oke, boleh dong sekarang satu lagi untuk Sobat Zoom yang ada di rumah, pesan singkat dari kalian berdua untuk anak muda supaya lebih produktif lagi, bisa seperti kalian mengikuti jejak kalian, bisa berprestasi bukan hanya di provinsi saja, namun di Indonesia. Silahkan. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, ayo bergerak mulai dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memajukan melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Jadi ayo bareng-bareng kita bergerak mulai dari sekarang. Kalian pasti bisa karena semua orang kalau udah berpengalaman, ada proses, itu pasti hasilnya memuaskan. Oke, mungkin tambahan Naya sedikit ada? Jadi mari kita bersama-sama memberikan sebuah prestasi untuk daerah kita. Jika kita tidak mencoba sekarang, kapan lagi? Dan jika kita tidak mencoba juga, kapan kita tahu hasilnya itu seperti apa? Luar biasa ya, manjada wajada. Dan ya akhirnya Sobat Zoom, itulah tadi perbincangan saya dengan Yuli dan juga Naya adalah anak berprestasi dari siswa dari SMA Negeri 1 Selong yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional membawakan sebuah produk aplikasi Paradis. Terima kasih ya Yuli dan Naya, semangat belajarnya kelas 3 karena tentunya persiapan untuk masuk PTN favorit kalian ya. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Dan akhir kata Sobat Zoom, saya Kristi Diana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai bertemu di Zoom berikutnya. Dadah!